Polisi sendiri setelah melakukan penangkapan, lalu ada penggeledahan juga di sana ditemukan uang kurang lebih 2,3 miliar. Nah ini skenario apa sih Bang yang sebenarnya mau diangkat ke permukaan masyarakat? Jumlah 2,3 miliar itu sebenarnya jumlah yang sedikit. Sedikit? Ya sedikit. Karena setahu saya mereka itu mampu mengumpulkan lebih daripada itu ya. Walaupun enggak. Dari infak? Ya dari infak saja, dari infak dan dari beberapa sedekah yang dikumpulkan oleh bukan anggota mereka. Nah ini juga bukan anggota mereka, ini juga patut diwaspadai karena ini bisa menjadi jalan masuk bagi agen-agen tertentu untuk mengacaukan organisasi ini. Karena jumlah anggota mereka itu dulu pada tahun-tahun 2003 ketika saya masuk di dalamnya juga, itu jumlah mereka sampai 300.000 orang. Dan setelah adanya ISIS 2014, banyak anggota mereka yang kemudian tergerus dan lari kepada ISIS. Ada pemandangan yang berbeda ketika kami berkunjung kembali ke kantor Khilafatul Muslimin yang berada di wilayah Pekayon, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum terjadinya penangkapan terhadap pimpinan tertinggi mereka, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja pada 7 Juni 2022, suasana di tempat ini semua biasa saja. Namun ketika kami kembali ke tempat ini, semua tampak berbeda. Kondisinya sangat sepi, dan yang terlihat sangat jelas, papan-papan yang bertuliskan Khilafatul Muslimin sudah tidak bertengger lagi di sini. Semua atribut yang berhubungan dengan Khilafatul Muslimin sudah tidak ada, dan suasana tempat pendidikan yang telah ditutup ini pun sudah tidak beraktivitas lagi. Nampaknya pihak polisi sangat serius untuk menghentikan semua gerakan organisasi kemasyarakatan ini. Abu Salman yang sangat ini dipercaya sebagai juru bicara Khilafatul Muslimin tak menampik jika organisasi yang ia diami saat ini masih banyak kekurangan untuk melegalitaskan sarana pendidikan yang dibangun di atas tanah ini. Untuk sementara ini di-off-kan kurang lebih bisa sebulan lah. Dan saya juga berterima kasih kepada aparat setempat karena bukan berarti ini berhenti. Ternyata pihak aparat hanya ingin menyempurnakan legalitas pondok yang kurang sempurna. Dan pondok kita ini secara legalitas sudah ada, hanya kurang sempurna saja. Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa dalam waktu kurang lebih 1 bulan ini nanti akan ada penyempurnaan dari pondok pesantren maupun juga pendidikan sendiri. Itu apa yang dimaksud penyempurnaan? Iya, jadi selama ini legalitas yang kita miliki ini cenderung legalitas yang ngambang. Artinya ketika kita bicara izin berjenjang, kita masukkan ke Mendikbud, itu tidak masuk. Kita masukkan ke Kemenak, juga tidak masuk. Sehingga akhir ending permohonan saya udah kita masuk kepada pondok pesantren tradisional. Nah, pondok pesantren tradisional ini tidak ada istilah berjenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, tetapi cenderung kepada tahfiz Quran yang ini sudah didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita pondok ini pondok gratis, sosial kan. Kalau kita harus pondok modern terus ada berbayar, ini menyulitkan sponsor. Sementara pondok ini sponsornya adalah Jamaah Khilafatul Muslimin. Adapun donatur di luar ya kita tidak bisa istilahnya mengharapkan donatur dari luar. Tapi memang ini adalah sponsornya Jamaah Khilafatul Muslimin. Bagi Abu Salman, dirinya sangat tidak menerima jika organisasinya ini dikatakan sebagai organisasi yang bertujuan untuk mengguncangkan NKRI. Semua hal yang dituduhkan terhadap Khilafatul Muslimin jika keberadaannya ingin membuat negara di dalam negara, semua itu harus butuh pembuktian. Kalau bicara membentuk negara di dalam negara, sepertinya saya agak sedikit aneh lah ya. Kita aja yang seperti ini nggak ada kemampuan untuk berpikir bentuk negara dari mana caranya, ini kita tidak terpikir. Ditambah negara ini kan hutangnya banyak. Dikasih aja kita nggak mau, apalagi mikir membentuk negara. Ini sebenarnya opini yang akan menjadikan Khilafatul Muslimin ada tekanan-tekanan tertentu. Nah ini opini saya harapkan ini perlu klarifikasi. Toh kalau misalkan Khilafatul Muslimin ingin mendirikan negara atau menegakkan negara perlu bukti yang jelas, bukti yang nyata.
Nah, ini yang harus kita ungkap. Saya sendiri sebagai Jamaah Khilafatul Muslimin sejak bergabung 2006 tidak pernah ada nasihat-nasihat dan keinginan mengganti negara. Ini secara pribadi ya. Adapun oknum-oknum yang lain, mungkin teman-teman di sana misalkan kedapatan ingin mengganti negara, itu perlu diklarifikasi. Ini gerakannya memang lebih soft ya dibanding dengan kelompok-kelompok radikal teroris yang lain ya. Karena ini lebih mengedepankan gerakan dakwah ya. Meskipun dakwahnya juga dakwah khilafah, tetapi sepemahaman kami, kelompok radikal teroris seperti ini biasanya pandai berkamuflase, pandai bersiasat menyembunyikan jati diri, agendanya untuk memframing seolah-olah mereka bukan kelompok radikal terorisme, atau dalam bahasanya sering dikenal dengan istilah taqiyah, ya, bersiasat, bersembunyi, berkamuflase. Kebetulan kalau kelompok-kelompok yang kombatan sudah jaringan teroris itu kan di bawah tanah, di bawah permukaan kan. Begitu dia merubah strategi atau mengembangkan strategi tidak melalui taqiyah tapi tamkin, misalnya tamkin itu penguasaan wilayah atau penguasaan pengaruh dengan menginfiltrasi ke berbagai lini ataupun institusi ataupun lembaga-lembaga masyarakat, seperti beberapa waktu yang lalu ada yang kita tangkap di universitas, kemudian beberapa organisasi yang lain ya. Tetapi khusus untuk Khilafatul Muslimin ini sudah di atas permukaan, maka dibutuhkan strategi taqiyah ya, karena untuk memframing bahwa seolah-olah mereka bukan kelompok yang sedang mengusung ideologi khilafah, yang sejatinya kelompok-kelompok seperti ini adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, dan endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah. Iya, sebenarnya tanpa perlu ditangkap, mereka cukup diajak dialog saja untuk tidak melakukan konvoi misalnya, ataupun untuk mengubah sistem pendidikan mereka. Saya kira dua hal itu yang menurut saya itu agak bermasalah ya, agak problematis. Kalaupun itu dianggap sebagai melanggar hukum, saya kira itu karena bukan melanggar hukum, itu hanya melanggar peraturan saja. Karena itu persoalannya sangat administratif saya kira. Jadi tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bisa terlibat dalam kekerasan ataupun tindakan-tindakan terornya. Dugaan jika para warga Khilafatul Muslimin tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Hal ini pun ditampik oleh Abu Salman. Adanya nomor induk warga bagi Abu Salman bukanlah sebagai pengganti KTP, melainkan hanya sebuah bentuk pertanggungjawaban identitas keorganisasian, dan dirinya menegaskan jika NIW bukan untuk mengganti KTP. Oh tidak, NIW ini hanya bentuk konsekuensi dia sebagai warga Jamaah Khilafatul Muslimin, supaya kita bertanggung jawab atasnya. Kalau dia bertindak yang anarkis, yang teroris, yang radikal, kita bisa bertanggung jawab, benar dia adalah warga khilafah, benar dia adalah Jamaah Khilafah. Tapi kalau dia tidak ada NIW, dia mengatasnamakan anggota Khilafatul Muslimin, dia berbuat onar, siapa coba yang akan menjadi permasalahan? Khilafatul Muslimin itu sendiri. Nah, ini perlu ditekankan lagi, kita tidak ada membuat NIW untuk menggantikan KTP, tidak ada. Nah, ini SIM ya, artinya memang. Nah, sekarang SIM ini prosesnya butuh KTP gitu ya? Proses butuh KTP, ya kan? Nggak mungkin nggak kan? Nah, adapun NIW yang beredar ini NIW Khilafatul Muslimin. NIW Khilafatul Muslimin. Itu nomor keanggotaan saya 4522. Yang fungsinya hanya sebagai ID saja? Pendataan saja. Jadi saya bergabung di nomor 4522 misalkan gitu. Ini bentuk pendataan warga, nggak lain dan nggak bukan. Nah, ini kalau ada istilah NIW ganti KTP, sepertinya mustahil. Toh ini bentuk ID card kok istilahnya kan, bentuk tanda ID card begitu, Pak. Namun hal ini disikapi berbeda oleh Kombes Pol Endra Zulpan.
14.000 warga Khilafatul Muslimin yang telah memiliki NIW atau nomor induk warga ini bagi Kabid Humas Polda Metro Jaya disinyalir sebagai bentuk untuk mengganti sistem kependudukan yang telah dibuat oleh pemerintah saat ini. Hasil penyelidikan dan temuan dari Polda Metro Jaya, ya, kita telah memiliki data, ya, ada 14.000 ya yang terdaftar yang memiliki nomor induk warga daripada ormas ini, yang mana ini sudah mereka masukkan ke dalam sistem kependudukan mereka, yang nanti tujuannya akan menggantikan sistem kependudukan kita yang kita kenal dengan SKPP. Ya, yang mereka tidak mengakui apa yang menjadi produk daripada pemerintah, sehingga mereka membuat sistem sendiri. Itulah yang saya sampaikan tadi, mereka membuat sistem kependudukan sendiri. Pembekuan 21 rekening yang terkait aliran dana Khilafatul Muslimin sangat disayangkan oleh Abu Salman. Masih sangat banyak dana yang ada di rekening yang dibekukan dan sesungguhnya masih sangat dibutuhkan oleh tempat pendidikan di Khilafatul Muslimin. Ustadz, sedikit saya mau mengkonfirmasi, infonya memang ada 21 rekening dari jamaah dari Khilafatul Muslimin yang kemudian dibekukan oleh PPATK begitu ya? Iya. Ini betul atau Salah satunya rekening di sini, pondok kami nih. di Bekasi? Di Bekasi. Nah, bendahara kami di sini juga terblokir. Nah, harapan saya, ini kan pondok ini gratis. Pondok ini gratis gitu kan. Dan pemblokiran juga sepihak. Ya kan, kita sementara di dalam rekening ada saldonya. Ya kan? Terus Amir wilayah Sumatera Selatan juga Ustadz Gugun diblokir sepihak. Padahal nilai saldonya masih cukup banyak untuk pendidikan. Nah, ini harapan saya pemerintah cobalah jangan terlalu arogansi kepada kami gitu kan, jamaah Khilafatul Muslimin ini yang seperti dipojokkan, bahkan sampai uang yang mungkin nilainya sedikit juga diblokir. Nah, ini kan kita sebenarnya dana ini butuh, ya kan, walaupun nilainya 1 juta untuk pondok pendidikan yang gratis ini butuh buat kami gitu kan.